Shh, dengar baik-baik. Malam ini ada yang ingin bercerita di ceritamalam.id. Pernah gak sih kamu dengar cerita tentang kereta hantu? Bukan kereta model zaman sekarang, tapi kereta tua dari masa lalu. Catnya udah pudar, jendelanya bolong, dan suaranya masih bisa kedengaran walau relnya udah lama gak dipakai lagi. Katanya kereta ini cuma muncul di jalur lama antara Bandung dan Tasikmalaya. Jamnya pun aneh, jam 1:13 pagi. Dan yang lebih serem lagi, kereta itu bukan bawa penumpang, tapi nyari penumpang baru. Cerita ini tentang 3 remaja yang iseng nyari tempat foto-foto. Tapi tanpa mereka sadari, mereka baru aja buka pintu menuju dunia yang seharusnya gak pernah mereka lihat. Kalau kamu penasaran, duduk yang tenang, matikan lampu, dan pastikan kamu gak sendirian malam ini. Inilah kisah dari kereta api tua jalur Bandung Tasikmalaya yang tak pernah sampai tujuan. Waktu itu gue masih kelas 11 SMA, tinggal di daerah Ujung Berung, Bandung Timur. Ceritanya ini tuh bukan kejadian gue langsung, tapi dari teman deket gue, namanya Ilham. Tapi setelah gue denger semua ceritanya, sumpah sampai sekarang gue gak bisa naik kereta malam tanpa merinding. Ilham ini punya hobi motret bangunan tua. Dia tuh suka banget hunting tempat yang udah ditinggalin, entah itu rumah kosong, gudang, sampai rel-rel mati. Nah, pada suatu malam minggu, dia ngajak 2 temennya, Rino sama Deden, buat ngikut dia explore rel tua yang katanya udah gak dipakai lagi di sekitaran perbatasan Bandung-Garut, arah menuju jalur lama ke Tasik. Bro, gue denger katanya ada stasiun kecil di situ, namanya Stasiun Wanaraja Lama. Udah lama gak dipakai, tapi katanya suka ada suara kereta lewat jam 1-an malam, kata Ilham sambil semangat banget. Rino waktu itu langsung nyeletuk, ya paling juga hoax, kalau beneran ada pasti udah viral di TikTok. Tapi Deden beda lagi, dia orangnya emang agak perasa. Pas denger jam 1-an pagi, dia langsung nelan udah. Jam 1:13, gak aneh tuh angkanya. Mereka bertiga tetap berangkat, pakai motor masing-masing. Sampai di lokasi sekitar jam 11 malam. Tempatnya gelap banget, cuma ada satu lampu jalan yang berkecip-kecip, kesannya kayak film horor low budget. Relnya masih utuh, tapi udah bekarat. Rumput liar tinggi-tinggi, kayak tempatnya udah ditelan waktu. Mereka jalan nyusurin rel, Ilham motret-motret, Rino ketawa-ketawa sambil live di IG. Lihat nih tempat angker, katanya mana? Gak ada apa-apa juga. Deden diem aja dari tadi, mukanya udah pucat. Dia ngedengar suara kayak lonceng kecil, tapi cuma dia yang dengar. Jam udah nunjukin pukul 01.10. Udara tiba-tiba dingin banget, kabut turun, dan mereka bertiga lihat sesuatu. Dari kejauhan ada lampu kuning 2, terang, maju pelan dari ujung rel. Suaranya, ya ampun, suara kereta beneran. Denting rel, derak roda besi, uap kayak zaman dulu. Tapi masalahnya itu kereta model lama, bukan KAI zaman sekarang. Keretanya tua, catnya pudar, jendelanya gak ada kacanya, dan kosong. Kecuali satu gerbong. Gerbong paling belakang. Ada anak kecil duduk di situ. Mukanya datar, matanya kosong. Mereka cuma duduk, saling pandang, tapi gak berkedip. Ilham, Rino, dan Deden bengong, gak bisa gerak. Tubuh mereka berat banget, kayak ditahan sesuatu. Dan anehnya, tangan mereka satu-satu gerak sendiri, melambai, senyap.
Anak-anak dalam gerbong balas lambayan dan pintu gerbong kebuka. Bunyinya pelan tapi ngilu banget. Kayak besi tua yang udah berkarat digeret paksa. Ilham langsung mundur beberapa langkah. Napasnya ngos-ngosan. Bro, ini beneran ya? Rino masih ngerekam pakai HP-nya, tapi tangannya gemeter. Layar HP-nya sempat gelap bentar, terus nyala lagi. Tapi gambarnya jadi aneh, kayak glitch, kayak diselimutin kabut tebal. Deden, dia malah diam, nunduk. Bibirnya komat kamit, mukanya pucet banget, kayak darahnya hilang semua dari badan. Mereka manggil, bisik Deden. Ilham nyentuh pundak Deden. Siapa, Den? Siapa yang manggil? Deden ngangkat wajahnya pelan. Matanya merah, bukan karena nangis, tapi kayak gak tidur seminggu. Mereka, anak-anak itu, mereka bukan anak-anak, Ham. Bukan manusia. Tiba-tiba dari arah kereta terdengar suara. Bukan suara mesin, bukan rel, bukan angin, tapi suara anak kecil. Ketawa. Kecil, pelan, tapi rame. Kayak anak-anak lagi main petak umpet. Tapi yang bikin ngeri, suara ketawanya ada gema. Bukan gema biasa, tapi kayak suara itu mental di kepala lo sendiri. Ilham dan Rino langsung narik Deden buat kabur. Tapi baru juga mereka putar badan, ada suara tuk-tuk-tuk dari besi rel di belakang. Mereka nengok lagi. Gerbong paling belakang itu sekarang penuh. Bukan cuman anak-anak. Ada sosok tinggi, kurus banget, berdiri di tengah lorang. Kepalanya nunduk, rambutnya panjang, gimbal, kayak tali ijuk. Tangan kirinya megang boneka yang udah sobek, dan tangan kanannya melambai ke arah mereka. Naik. Katanya pelan, suaranya gak keluar dari mulut tapi langsung nyangkut di telinga. Kayak bisikan yang kelewat dekat. Ilham narik Rino. Lari bro, ini bukan tempat buat kita. Tapi kaki Rino gak gerak. Badannya gemetar, mulutnya kebuka, dan matanya berubah. Pupilnya mengecil kayak ditusuk cahaya. Deden teriak, "Jangan liatin matanya! Jangan lihat matanya!" Terlambat. Rino udah jalan pelan menuju kereta. Langkahnya lambat tapi pasti. Kayak orang disuruh paksa sama sesuatu yang gak kelihatan. Ilham dan Deden mau narik dia. Tapi kereta itu geraknya makin cepet, suaranya makin keras. Padahal relnya gak nyambung lagi. Bahkan rumput di depannya udah nutupin semua jalur. Rino naik. Tanpa kata-kata, tanpa nanya, tanpa sadar. Begitu dia duduk, pintu kereta nutup sendiri. Lampu kereta padam. Dan dalam sekejap, kereta itu hilang. Beneran hilang. Bukan jalan pelan, bukan pindah tempat, tapi hilang kayak dihapus dari dunia ini. Cuman suara angin dan derik jangkrik yang tersisa. Deden jatuh duduk. Ilham masih berdiri, gak percaya sama yang baru dia lihat. HP Rino jatuh di tanah, masih ngerekam. Tapi videonya nge-lag, gambarnya gelap, suaranya masih ada suara anak-anak ketawa. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, suara terakhir di rekaman itu, masih ada 2 kursi kosong. Besoknya, Ilham bangun dengan kepala berat banget. Matanya sembab, pikirannya kosong. Bayangan tentang kereta itu masih terus mutar di kepalanya. Deden tidur di sofa rumah Ilham semalam. Mereka berdua gak bisa pulang dengan tenang setelah kejadian itu. Dan Rino belum ketemu sampai pagi. HP-nya Rino masih ada di tangan Ilham. Tapi anehnya, ketika dia coba buka rekaman terakhir, filenya gak bisa diputar. Tertulis error, format tidak dikenali. Padahal tadi malam masih bisa. Ham, gua yakin Rino masih hidup, kata Deden pelan. Ilham ngelirik dia. Gimana lo bisa yakin? Dia ngilang gitu aja, Den. Kita lihat sendiri kan? Gua mimpiin dia semalam. Ilham duduk. Mimpiin. Deden ngangguk pelan. Rino
duduk di jendela kereta. Di luar gelap. Tapi dia ngomong ke gua, "Jangan cari gua. Tapi kalian harus tahu kenapa kereta itu masih jalan." Tek. Itu bukan mimpi biasa. Ilham tahu Deden dari dulu emang kadang bisa ngerasain hal-hal yang gak biasa. Dan sekarang feeling dia bilang semua ini bukan sekadar urban legend. Hari itu juga Ilham mulai cari informasi tentang rel lama Bandung Tasik. Dia datang ke perpustakaan kota, buka-buka koran tua, nanya ke petugas, sampai akhirnya nemu satu artikel lama, berdebu dan udah sobek di beberapa bagian. Kecelakaan kereta misterius tahun 1983, puluhan anak sekolah hilang. Isi artikelnya nyebutin bahwa dulu pernah ada kereta sekolah khusus yang berangkat dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Isinya anak-anak dari desa kecil yang mau ikut lomba antar kecamatan di Tasik. Tapi kereta itu gak pernah sampai. Semua anaknya hilang. Masinisnya gak ditemukan. Bahkan rel yang dilewati katanya waktu itu gak seharusnya aktif. Yang bikin tambah merinding, salah satu saksi, petugas sinyal di stasiun Cibatu, bilang kalau malam itu dia ngelihat kereta yang lewat tanpa suara. Gerbongnya kosong. Tapi ada bayangan anak-anak di jendela. Semuanya ngelambai, tapi mukanya putih semua, tanpa mata. Saksi itu meninggal 5 hari setelah cerita ke media. Ditemukan tewas di rumahnya dengan mulut ternganga dan kedua matanya hilang. Ilham langsung cari Deden. "Lo harus lihat ini." Setelah mereka baca bareng, Deden cuma ngomong satu hal. "Rinu di bawah. Karena kereta itu masih nyari penumpang. Dia bukan yang pertama." Ilham merinding. "Terus kita harus ngapain?" Deden menggenggam salib kecil yang selalu dia bawa di lehernya. "Gua tahu satu orang. Dia mantan masinis. Katanya dulu dia pernah hampir naik kereta itu, tapi batal. Namanya Pak Darta. Tapi dia tinggal di daerah dekat hutan Cipelah, di ujung perbatasan." Tanpa pikir panjang, malam itu mereka berangkat, naik motor, nembus kabut, nyari rumah Pak Darta yang katanya dikelilingi kebun kopi tua. Rumahnya sunyi, tua, catnya udah pudar semua. Pintu depan kebuka sedikit dan lampunya cuma satu yang nyala. Ilham ketuk pelan. "Permisi, Pak Darta?" Suara dari dalam serak banget. "Kalian datang soal kereta itu ya?" Deden langsung nunduk. Kami kehilangan teman, Pak. Dia naik kereta jam 1:13. Pak Darta keluar dari bayangan. Wajahnya tua, keriput. Matanya cuma satu yang kelihatan. Satunya putih kayak susu basi. "Anak-anak bodoh. Kalian udah muka jalan buat kereta itu muncul lagi." Anak-anak bodoh. Kalian udah buka jalan buat kereta itu muncul lagi. Dan sekarang kalian harus nutupin jalurnya sebelum dia balik lagi jam 1 nanti malam. Malam itu langit mendung. Awan tebal nutupin cahaya bulan dan suara jangkrik kayak berhenti. Seolah-olah alam pun ngerti sesuatu yang buruk bakal datang. Ilham dan Deden duduk di ruang tamu rumah Pak Darta. Di depannya, si kakek tua itu ngeluarin peta rel lama yang udah kusam banget. Tangannya gemeter waktu nunjuk satu titik di peta. "Inilah tempat asal kereta itu muncul," katanya, napas berat.
persimpangan tua di jalur mati sebelum stasiun Kilatu. Dulu tempat itu dipakai buat pemberhentian darurat. Tapi setelah tragedi 1983, semua ditutup. Ilham nyeletuk pelan. Tapi kenapa kereta itu bisa muncul lagi? Pak Darta merem sejenak, lalu pelan-pelan cerita. Setiap 32 tahun, kereta itu muncul. Nyari penumpang baru, nyari jiwa muda. Biasanya anak-anak. Tapi kalau ada yang nyaksikan langsung dan gak naik, kereta bakal datang lagi malam berikutnya buat nuntut yang belum ikut. Ilham nelan ludah. Maksud bapak gue sama Deden? Pak Darta ngangguk pelan. Kalian udah dipanggil, tapi belum naik. Itu artinya kalian target selanjutnya. Deden berdiri mendadak. Enggak pak, kita harus selamatin Rino. Kita harus nutup jalurnya. Pak Darta ngeluarin kalung besi tua bentuknya mirip roda kereta tapi dengan simbol aneh di tengahnya. Ini yang kalian butuh. Kalung ini dulu dipakai kepala stasiun terakhir sebelum jalur ditutup. Katanya bisa mengunci waktu. Tapi harus dipakai tepat jam 1:13 pagi. Pas kereta datang. Ilham dan Deden sepakat. Mereka harus balik ke persimpangan tua malam itu juga. Meskipun takut, mereka gak mau kehilangan satu orang lagi. Jam 12.58 mereka udah sampai. Tempatnya lebih gelap dari malam sebelumnya. Aneh, lampu jalan mati total. Bahkan jangkrik pun gak bersuara. Mereka berdiri di atas rel. Kalung besi itu digantung di tangan Deden. Jam 1:11. Kabut mulai naik dari tanah. Dinginnya gak biasa. Masuk tulang. Jam 1:12, udara jadi hampa. Ilham ngerasa kayak tiba-tiba tuli. Gak ada suara apa-apa. Jam 1:13, bunyi kereta itu muncul. Duk, 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 duk. Lampu kuning menyala dari kejauhan. Maju pelan, makin dekat. Lagi-lagi kereta tua itu muncul dari rel yang udah mati. Sama persis kayak sebelumnya. Tapi kali ini gerbongnya penuh. Anak-anak kecil duduk diam. Semua menatang mereka. Dan di ujung gerbong, Rino. Dia berdiri. Matanya kosong. Tapi waktu lihat Ilham sama Deden, dia senyum kecil. Ilham teriak, Rino. Rino gak jawab. Tapi dia ngangguk. Pelan banget. Kayak nyuruh mereka pergi. Deden udah siapin kalung itu. Tapi tiba-tiba sosok tinggi dari gerbong belakang keluar. Kali ini jelas banget. Bukan manusia. Kakinya panjang. Jari-jarinya kayak kawat. Mukanya putih kayak kapur. Dan matanya dua-duanya hitam penuh. Kayak sumur tanpa dasar. Dia melayang pelan ke arah mereka. Waktumu habis. Suara itu bukan cuma kedengeran tapi kayak nusuk langsung ke dalam kepala. Deden gemeter, tapi Ilham narik dia ke tengah rel, ngacunin kalung besi itu dan teriak sekuat tenaga. Pulang! Kembali ke tempat lo. Kalung itu bersinar terang. Cahaya aneh meledak kayak kilat di atas kepala mereka. Suara kereta langsung berhenti. Semua jadi sunyi. Sosok tinggi itu melengking. Suaranya bikin tanah di bawah kaki mereka retak kecil. Anak-anak dalam kereta nangis serempak. Tapi dari wajah mereka kayak lega. Dan tiba-tiba semua hilang. Kereta lenyap. Kabut menguap. Udara jadi normal. Dan di tengah rel ada Rino. Tertidur. Basah kuyup. Tapi masih hidup. Ilham langsung peluk dia. Deden duduk lemas. Kalung besi itu sekarang retak jadi 2 bagian.
Tapi sebelum mereka pergi, Ilham sempat lihat jam tangannya. 1.13. Masih sama. Tapi detiknya berhenti. Pagi itu, 3 remaja pulang dengan langkah berat. Ilham, Deden, dan Rino walau selamat, tapi gak satu pun dari mereka yang bisa bilang kalau mereka benar-benar kembali sebagai orang yang sama. Ada yang berubah, bukan cuma dari luar, tapi dalam. Rino masih pucat, tubuhnya dingin, dan kata-katanya gak banyak keluar. Dia cuma terus-terusan gambar sesuatu di kertas. Gak jelas. Bentuknya selalu sama. Lingkaran besar, gerbong panjang, dan sosok tinggi menjulang dengan mata hitam penuh. Ilham dan Deden gak berani langsung pulang ke rumah. Mereka kembali ke rumah Pak Darta, pengen kasih kabar kalau semuanya selesai. Tapi pas mereka sampai, rumah itu kosong, sunyi. Kayak gak pernah ada orang tinggal di sana. Gak ada jejak siapapun, gak ada peta rel tua, gak ada bekas api unggun semalam. Bahkan tanah di halaman pun masih bersih, seolah belum pernah diinjak. Mereka tanya ke warga sekitar, tapi semua bilang Pak Darta udah meninggal dari tahun 90-an, Dek. Dia masinis yang nyaris mati waktu kecelakaan kereta sekolah dulu. Ilham dan Deden saling pandang. Mereka ngerti sekarang. Malam itu bukan cuma mereka ngelawan sesuatu yang gak kelihatan, tapi mereka juga dibantu oleh yang seharusnya udah gak ada. Hari-hari selanjutnya gak mudah. Rino sering ngelamun di kelas. Kadang ketawa sendiri, kadang nangis. Ilham pernah dengar dia ngomong pelan. Kereta itu belum selesai. Masih ada yang belum ikut. Tapi setelah seminggu, Rino mulai membaik. Perlahan. Sampai suatu malam, Deden ditelepon sama Rino. Dan lo masih ingat anak-anak yang duduk di kereta waktu itu? Deden diam sebentar. Iya, kenapa? Mereka datang ke mimpi gue, satu-satu. Mereka senyum, bilang makasih. Deden merinding. Tapi di sisi lain, dia juga ngerasa lega. Mungkin mereka akhirnya bisa beristirahat. Tapi Rino lanjutin, pelan, nyaris kayak bisikan. Tapi mereka bilang ada satu tiket terakhir yang belum dipakai. Dek. Deden nahan napas. Maksud lo? Nggak tahu, Den. Tapi gue dapet ini pagi tadi di bawah pintu kamar. Apa? Rino kirim fotonya lewat chat. Tiket kereta tua. Tulisannya pudar, tapi masih terbaca. Relasi Bandung, tanda tanya. Waktu pengeberangkatan 01.13. Nama penumpang Ilham. Cerita ini belum benar-benar selesai. Karena sekali lo lihat kereta itu, sekali lo dengar suara roda besi dari rel yang udah mati, artinya lo udah punya tiket. Dan entah kapan
kereta itu bakal datang lagi. Dan giliran lo mungkin berikutnya. Dan itulah kisah tentang kereta tua yang katanya hanya muncul di jalur mati jam 1:13 pagi. Mungkin kamu percaya, mungkin juga tidak. Tapi kalau suatu malam kamu lagi sendirian dan tiba-tiba dengar suara roda besi di rel yang udah karatan, jangan coba-coba nengok ke belakang. Jangan berani-berani nyari asal suaranya. Karena bisa jadi kamu juga udah punya tiketnya. Dan kereta itu sedang menuju ke arahmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa nyalakan lampu sebelum tidur malam ini. Siapa tahu kamu mimpi duduk di gerbong belakang. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya di ceritamalam.id.